Kadang orang begitu fokus mencari cinta, sampai lupa satu hal penting. Bukan cuma soal menemukan orang yang tepat, tapi juga mengenali siapa yang justru bisa bikin hidup kita berantakan. Banyak hubungan sebenarnya bisa terselamatkan kalau sejak awal kita peka dengan tanda-tanda yang membuat hati mulai terasa berat. Kita sering memaklumi perilaku seseorang hanya karena ingin hubungan berjalan, padahal hati kita sudah teriak, ini nggak sehat. Ada tipe orang yang selalu tampil meyakinkan, seolah nggak pernah salah. Mereka terlihat percaya diri. Tetapi ketika hubungan mulai mendalam, sisi lain muncul. Mereka menepis kritik, menolak bertanggung jawab, bahkan membuatmu ragu dengan ingatan sendiri. Itu bukan sekadar drama hubungan biasa. Ini bentuk permainan emosi yang perlahan mengikis rasa aman. Saat seseorang terus membalikan kenyataan, sampai kamu mempertanyakan diri sendiri, itu bukan cinta, itu kontrol. Lalu ada sosok yang lihai melempar kesalahan. Setiap masalah selalu datang dari luar, dari orang lain, dari situasi, tidak pernah dari diri mereka. Awalnya terdengar lucu, apalagi kalau mereka pandai bercerita, tapi lama-lama kamu mulai sadar. Setiap emosi buruk, setiap kegagalan, setiap hari yang berjalan tidak sesuai keinginannya, semuanya akan berakhir di pundakmu. Hubungan pun berubah menjadi arena pertahanan diri, bukan tempat berbagi. Ada juga tipe yang ketika ditegur sedikit saja, langsung menyerang balik. Ketika kamu ingin menyampaikan perasaanmu, mereka justru memutar arah dan menyoroti kekuranganmu. Bukan karena kamu terlalu sensitif, tapi karena mereka tidak siap melihat bayangan diri mereka sendiri. Beberapa orang hidup dengan luka lama yang belum terselesaikan. Bukan salah siapa-siapa, tapi bila luka itu tidak pernah dirawat, energi negatifnya akan merembes kemana-mana. Suasana yang seharusnya hangat berubah penuh ketegangan. Kamu berjalan pelen-pelen agar tidak memicu reaksi buruk. Setiap obrolan harus dipilih dengan hati-hati. Kalau kamu selalu merasa harus menjaga mood seseorang agar hubungan tetap baik, itu bukan kenyamanan, itu kelelahan emosional yang terselubung. Ada pula sosok yang sangat pandai memainkan narasi. Mereka tahu kapan harus bersikap manis dan kapan harus membuatmu merasa bersalah. Mereka bisa menyentuh hatimu dengan kata-kata lembut, tapi perilakunya berulang kali melukai. Kamu ingin percaya pada janji-janjinya, tapi kenyataan tidak pernah berubah. Apologi mereka indah, tapi tidak pernah jadi tindakan. Ini semacam lingkaran kusut. Terluka, meminta maaf, memperbaiki, lalu kembali lagi seperti sebelumnya. Tipe lain hadir dengan pesona ringan. Mereka suka menggoda, menebar perhatian ke banyak orang. Bagi mereka, itu hanya hiburan. Tapi bagimu, rasanya seperti kesetiaan yang diuji tanpa henti. Dalam hubungan yang sehat, batasan bukan hal yang membatasi kebebasan, tetapi hal yang melindungi kepercayaan. Ketika seseorang mengabaikan perasaanmu demi kesenangan semu, hubungan pun kehilangan arah. Ada pula yang terus mengulang kesalahan yang sama, bukan karena tidak tahu, melainkan karena tidak benar-benar berniat berubah. Kamu bisa mengingatkan, menasihati, memberi contoh, tetapi tidak akan ada hasilnya bila mereka tidak punya komitmen emosional. Mereka bisa saja sangat menyayangimu, tetapi cinta tanpa kendali diri akan selalu menciptakan luka. Lalu muncul tipe yang terlihat manis di luar, tetapi sulit memahami perasaanmu. Setiap kali kamu mengungkapkan sesuatu yang berat, respons mereka terasa ringan, dingin, atau bahkan meremehkan. Kamu berharap mereka menenangkanmu, tetapi malah dituduh lebay. Kamu ingin dipahami, bukan diadili. Ketika empati minim, kasih sayang terasa seperti tugas, bukan kedekatan. Beberapa orang juga punya kebiasaan memprioritaskan semua orang, kecuali pasangannya. Bukan karena mereka tidak sayang, tetapi mereka tidak terbiasa membangun keseimbangan. Kamu meminta waktu untuk sekadar ngobrol, tetapi responsnya justru menyudutkanmu. Di hubungan yang sehat, ruang untuk teman tetap ada, tapi kehadiran satu sama lain juga penting. Jika keberadaanmu terus dianggap pengganggu, hubungan akan terasa seperti kompetisi yang melelahkan. Dan ada tipe yang seolah lupa bahwa kasih sayang itu bukan sesuatu yang wajib tersedia kapanpun mereka mau. Mereka menerima perhatianmu tanpa menghargainya. Sekecil apapun usahamu terlihat seolah biasa saja. Ketika seseorang terus mengambil tanpa pernah memberikan, hubungan kehilangan kehangatan. Cinta berubah menjadi beban yang kamu pikul sendirian. Mengenari pola-pola seperti ini bukan soal menjadi pesimis. Justru ini cara agar hati tidak mudah tergelincir ke hubungan yang merampas energi.
Kita semua pantas bersama seseorang yang mengerti bahwa hubungan bukan panggung kompetisi, bukan permainan, dan bukan ajang pembuktian. Hubungan adalah ruang aman, tempat dua orang tumbuh beriringan, saling menguatkan, dan tidak saling merendahkan. Mungkin kamu pernah bertemu dengan orang yang membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri, atau membuatmu merasa tidak cukup baik, tapi sekarang kamu tahu, itu bukan tentang kurangnya kamu. Itu tentang ketidaksiapan mereka. Cinta yang matang tidak membuatmu berjalan di atas pecahan kaca. Ia membuatmu merasa pulang. Kalau kamu merasa terjebak dalam hubungan yang penuh tanda bahaya, ingat, kamu boleh pergi. Kamu boleh memilih damai. Kamu boleh memilih diri sendiri. Tidak perlu menunggu seseorang berubah. Tidak perlu memaksakan penjelasan. Hati yang tulus akan memperlakukanmu dengan baik tanpa harus kamu minta berkali-kali. Kamu layak mendapatkan hubungan yang penuh pengertian, rasa aman, dan saling menghormati. Cinta bukan sekadar bertahan. Cinta adalah tempat di mana kamu bisa tenang, tumbuh, dan tetap menjadi diri sendiri. Kalau kamu punya pengalaman atau tanda-tanda lain yang pernah kamu sadari belakangan ini, kamu bisa cerita di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like. Dan kalau kamu merasa video seperti ini membantu, subscribe untuk mendukung konten selanjutnya. Kamu kuat, kamu berharga, dan kamu pantas dicintai dengan baik.